بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, terima kasih pada Ustadz Irfan yang telah memberikan halaman 10 yang telah memimpin kita membacakan salawat, yang mudah-mudahan salawat ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, kemudian juga dapat bersama dengan Rasulullah nanti di yaumil akhir nanti. Baik, kita lanjutkan bahwa kajian kita pada hari ini insyaallah akan dibimbing oleh Al-Mukarram Ustadz Ahmad Zarkar CLC dari Rumah Fikih Indonesia dengan kitab Safinatun Najah. Pada hari ini membahas bab istihalah, bab tentang najis yang berubah menjadi suci. Di kitab di halaman 10, jadi saya dibuka di halaman 10 kitabnya terkait bab tentang istihalah, yaitu bab terkait dengan najis yang berubah menjadi suci. Baik, kita langsung saja kepada Ustadz Ahmad Zakarti LC, kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Faslun, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun, alladhi yatuhuru minan najasati thalathatun. Alladhi yatuhuru, yang bisa menjadi suci, minan najasati, daripada najis. Salah satun, itu tiga aja, tiga jenis najis. Al-khamru idza takhallalat binafsiha, khamr jika berubah menjadi cuka, binafsiha, sendirian, maksudnya berubahnya dengan sendiri tanpa ada campur tangan manusia, didiemin begitu. Wajildul mayyitati, dan juga jildul mayyitah, kulit bangkai, idza dubigha, kalau disamak. Disamak tuh tes. Disamak tuh kalau bahasa pabriknya tuh di tanning. Jadi disamak itu, dulu saya pernah diajak tuh ke pabrik penyamakan kulit hewan. Yang ngajak saya bocah itu, namanya Unyil gitu. Diajaknya nonton TV, laptop si Unyil gitu. Jadi waktu itu Unyil kunjungan ke pabrik pembuatan jaket, sepatu, dan sejenisnya dari kulit hewan. Kalau sekarang modelnya pabrik, jadi mesinnya gede, mesin gilingnya gede. Jadi kulit bangkai, kemudian masuk itu kayak mesin cuci gede digiling. Nanti itu keluar tuh beasap itu kulitnya tuh. Saya nggak tahu tuh beasap tuh panas apa dingin itu. Soalnya es juga beasap itu. Itu keluar dia beasap. Habis itu masuk lagi mesin yang lain gitu. Sampai akhirnya 3 mesin itu bolak-balik kulit baru bisa dijemur,
habis dijemur baru diolah jadi macam-macam, jadi jaket, jadi apa. Dulu orang tua kita kalau samak tuh tradisional, habis motong kambing, sebenarnya kan motong kambing mah suci, kambing. Jadi kulit bangkai itu jadi bangkai, jadi najis kalau matinya tidak disembelih secara syariat. Kalau matinya disembelih secara syariat, semua bagian badannya suci. Tapi kalau mati kayak ular kan nggak mungkin disembelih kan ya. Siapa yang mau nyembelih ular kan gitu. Kayak apa lagi, kulit beruang misalnya begitu. Itu disamaknya tuh kalau tradisional dulu kita punya orang tua direndam pakai air garam. Iya, direndam pakai air garam, airnya panas. Nggak lama direndam, diangkat kemudian digosok. Pokoknya digosok sampai gajih-gajihnya tuh lepas semua. Habis digosok gajihnya lepas, disiram lagi pakai air, dibilas, habis itu dijemur. Udah begitu. Itu tanning tradisional begitu. Cuman kalau sekarang udah jarang juga. Jadi orang habis hewan kurban juga langsung dijual. Itu namanya samak. Wa masara hayawanan, dan juga yang ketiga najis yang berubah jadi hewan. Ada najis yang berubah jadi hewan. Contohnya apa? Belatung. Tahu belatung? Itu kalau di tempat sampah tuh kan ada belatung tuh. Itu siapa yang beranakin belatung tuh? Tahu-tahu banyak aja di tempat sampah. Belatung tuh munculnya dari kotoran. Jadi kotoran ini awalnya najis nih. Kemudian bangkai ini najis nih. Ini lama-lama tahu-tahu muncul belatung tuh gitu. Jadi belatung ini munculnya dari kotoran. Ini pembahasan kita nih soal istihalah. Istihalah ini perubahan wujud dari satu benda ke benda yang lain. Apakah merubah status hukumnya atau tidak? Gitu. Awalnya kotoran, najis. Tapi karena diolah, diberikan perlakuan tertentu, kemudian berubah jadi suci. Jadi benda yang enak tuh dilihat. Kayak semacam air kotor comberan kan ya, make disaring kemudian bersih. Apakah hukum yang sekarang ini itu kita hukumi suci atau tetap kita menghukumi hukum sebelumnya najis? Itu maksudnya istihalah. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau benda udah najis maka kesononya najis terus. Kecuali 3 najis ini gitu maksudnya. Jadi semua najis itu kita bilang najis. Nempel di mana juga kita bilang najis. Dia udah lama Ustadz, udah ada keringan, ya kita bilang najis kan ya. Ada tai kucing gitu. Lama-lama kan kering tuh gitu. Lama-lama kering jadi timpuk-timpukan buat bocah itu. Itu bilang tetap najis gitu. Walaupun udah berubah kelihatannya kayak batu, tetap karena najis dari awal sampai kapan juga najis. Cuman 3 doang najis yang bisa berubah jadi suci. Ini yang kita bahas nih. Nanti permasalahannya banyak. Kayak semacam nih di daerah Jakarta. Jakarta udah ada apa belum sih? Ada penyaringan air comberan. Kan ya? Air comberan yang disaring, difilter, kemudian membuat air tuh jadi jernih, jadi bersih, bisa dipakai. Maka ada sedikit campuran kaporitnya, begitu. Apakah nih kita hukumi sebagai air mutlak bersih yang bisa dipakai buat bersuci, atau kita ngelihat awalnya tuh begitu. Itu namanya istihalah, perubahan wujud. Dulu di sini nih ada
orang ternak babi, gupakan babi di sini nih. Babi kan, kalau babi kan ngegupak kan begitu, kan iya. Apa ngegupak tuh? Iya mandi begitu, di lumpur begitu. Ini yang meliharanya pindah, babinya dibawa. Datang pemilik baru, ini bekas gupakan babi ditanemin singkong. Iya. Akhirnya beberapa bulan kemudian singkongnya jadi, itu singkong rasa babi itu. Singkong. Ini kita ngikut hukum yang mana nih? Ngikut hukum sekarang nih dia singkong, apa kita ngelihat dulu nih gupakan babi ini? Gitu. Kita mana singkongnya jadi buat kolak lagi pas buka puasa. Kan ya? Ada pohon cabe depan rumah kita, pohon cabe. Cuman tiap pagi sama sore itu kucing rajin banget ngencingin pohon cabe kita. Rutin dia, gitu. Kayak disediain. Gitu. Itu akhirnya tumbuhnya cabe rasa kucing. Gitu. Ini kita hukuminnya cabe nih, apa kencing kucingnya, kan ya? Lele tuh, lele yang kita makan tuh, begitu. Kan ya? Itu kan dagingnya berasal dari mana? Dulu kita di pesantren tuh nggak punya septic tank. Dulu pesantren saya tuh di Mulkuro Bogor tuh, jadi semua itu saluran pembuangan itu mengarahnya ke kolam gede, gede itu kolam. Gitu. Dulu waktu kita kelas berapa tuh kita izin menginisiasi, ini gimana kalau kolam ini kita manfaatin, katanya gitu. Kata Pak Kiai, buat apaan? Buat ternak lele. Gitu. Akhirnya kata Pak Kiai dibolehin. Jadi semuanya itu masuk ke kolam gede, lele di situ tuh. Itu kalau udah hari Jumat, hari Sabtu, santri nyerokin lele itu. Gitu. Iya. Ini istihalah, perubahan wujud. Awalnya mah itu kan ya, berubah jadi. Ini kadang-kadang kita mentok di sini nih kalau mazhab Syafi'i. Jadi memang banyak beberapa pandangan mazhab Syafi'i yang zaman sekarang tuh rada susah memang. Salah satunya ini nih, bentuk istihalah. Ya secara sederhana kan ijab qabul waktu jual beli itu kan rukun Syafi'i itu. Jadi mazhab Syafi'i itu kalau jual beli itu mesti ada sighah ijab qabulnya. Saya jual sepeda ini harganya sekian-sekian. Saya beli tuh begitu, ijab qabul. Kalau itu kita terapkan di Indonesia umumnya gitu, ini rada susah nih. Kan kita di Indomaret kan nggak pernah jual beli begitu kan ya. Yang ada malah kasirnya rada judes juga itu, ketus juga dia gitu. Mukanya sambil sambil ditekuk layanin orang begitu. Jangan-jangan cicilannya lagi banyak emang dia itu. Jadi ada pelanggan melayaninya kurang enak. Itu banyak sekali. Jadi banyak syarat-syarat dalam mazhab Imam Syafi'i yang kita ini sering terbentur begitu. Termasuk ini istihalah. Jadi ini tentang perubahan. Tapi pada umumnya kita pahami dulu tentang kaidah najis. Kaidah najis itu pertama kaidahnya nih, bahwa semua yang ada di muka bumi ini itu suci kecuali yang disebutkan oleh syariat bahwa dia najis. Itu kaidahnya pertama. Semua benda yang ada di muka bumi ini aslinya suci kecuali yang disebut oleh syariat. Ada hadisnya, ada ayatnya, ada riwayatnya dari Nabi Muhammad bahwa dia najis gitu. Tapi semuanya suci nih.
Maka kalau kita memanfaatkan barang yang ada di dunia ini, nggak usah nanya ini suci apa najis, nggak usah. Karena aslinya semua suci. Yang najis tuh cuman yang disebutin aja. Selama benda ini kagak disebutin bahwa dia najis, itu suci. Ustadz, kenapa bisa bilang semua benda yang ada di muka bumi ini suci? Ada ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat berapa tuh saya lupa. Wa khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Kata Allah kan begitu. Dan Allah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini lakum, buat kalian. Gitu. Itu laknya tuh lil intifa. Lakumnya itu memberikan kebolehan memanfaatkan semua yang diciptakan oleh Allah di atas muka bumi. Maka kalau semua yang di atas muka bumi ini dibolehin buat kita ngambil manfaat, maka mustahil hukumnya najis. Karena najis nggak bisa dimanfaatin. Atas dasar ayat ini berarti ini muncul kaidah pertama, semuanya suci kecuali yang disebut oleh syariat bahwa dia najis gitu. Jadi najis itu aslinya cuma sedikit. Ini bahasa gampangnya, ada guru di sekolahan dia bilang, besok hari Senin semuanya pakai baju putih kecuali Andri. Nah gitu. Jadi kalau itu murid namanya Wawan kagak usah nanya. Udah disebut tadi. Semuanya pakai baju putih kecuali Andri. Gitu. Wawan, Udin, siapa lagi itu. Enggak usah nanya. Enggak usah nyari-nyari. Gue pakai baju apa? Enggak usah. Semuanya pakai baju putih kecuali Andri. Jadi yang kagak boleh pakai baju putih itu cuman Andri aja. Andri boleh nanya, Pak Guru saya pakai baju apa? Begitu. Tapi yang lain mah nggak usah. Begitu juga semua ini hukum di dunia ini semuanya suci kecuali yang disebut oleh syariat najis. Apa yang disebut oleh syariat najis? Yang disebut oleh syariat najis itu cuman 20 benda aja. Jadi di atas muka bumi ini cuman ada 20 benda yang disebut oleh syariat sebagai najis. Pertama, yang disebut oleh syariat sebagai najis adalah mana tuh tadi itu? Ya hilang lagi. Udah ditandain. Ya. Nah, yang pertama adalah baul, kencing. Kencing siapa kek? Gitu. Baik itu kencing manusia atau juga kencing hewan. Kencing hewan. Walaupun ada sebagian ulama yang bilang kalau kencingnya hewan yang dagingnya halal dimakan itu suci. Kencing yang dagingnya halal dimakan itu mazhab Imam Hambali begitu. Kencing yang dagingnya halal dimakan, kencing hewan yang dagingnya halal dimakan itu suci. Onta, kambing, sapi, ayam. Ayam kencing apa kagak sih? Saya belum pernah lihat soalnya itu dia kencing. Itu yang keluar kotoran dari hewan-hewan yang halal dimakan suci. Ini kata Hambali begitu. Tapi kalau kata Syafi'i enggak. Manusia yang mulia aja kencing najis kan, apalagi hewan begitu. Semulia-mulianya manusia najis itu, apalagi hewan. Cuman kata Hambali enggak gitu. Jadi kalau kita sholat pas di atas sejadah ada tai otok itu, nah itu enggak apa-apa itu, suci. Hantem aja kalau kagak geli mah gitu. Yang pertama kencing, yang kedua madhi. Madhi itu apa tuh? Ma'un asfar sakhinun yakhruju ghaliban inda thawrani syahwah.
Madhi itu kalau bahasa orang gedeannya itu cairan pelumas. Iya. Banyak bocah lagi nih, kagak enak ngomongnya ini. Jadi ketika syahwat memuncak sebelum air mani, madhi dulu yang keluar, itu najis. Kemudian yang ketiga wadi. Wadi ini air yang keluar setelah kencing beberapa saat. Jadi setelah kencing keluar lagi, itu namanya wadi. Itu najis gitu. Yakhruju imma akibal baul au 'inda hamli syai'in sakil, atau keluarnya ketika bawa barang-barang berat begitu. Wa hadza la yahtasun bil baligin, dan ini biasanya memang orang tua, tapi tidak mesti, ada juga orang muda yang begitu juga. Salah satu sebabnya tuh karena keseringan nahan kencing. Itu jadi penyakit, itu keluarnya wadi. Yang keempat raus, keempat itu kotoran. Raus. Kalau bahasa orang pesantren baros itu namanya tuh. Raus itu pup. Yang kelima adalah, mana yang kelima tuh? Hilang lagi. Yang kelima anjing. Kalau anjing semua-muanya tuh najis tuh. Jadi kagak mesti, dulu udah kita jelasin tuh, semua-muanya najis. Anjing bukan cuman air liurnya, bukan cuman ini, anjing tuh najis. Kemudian yang ke-6 babi. Ke-6 babi. Yang ke-7 yang lahir dari keduanya. Yang lahir dari ada anjing sama babi kawin gitu. Dia anjing temenan sama babi gitu. Kenapa Bi sedih amat? Gue diomongin mulu sama orang Islam di masjid gitu. Emang lu diomongin apaan? Gue katanya najis gitu. Kata anjing sama gue juga gitu. Udah kita berdua lah, nggak usah temen sama yang lain. Akhirnya kawin dia. Lahir tuh anjing babi, namanya apa tuh? Bajing. Apakah itu, pokoknya lahir dari keduanya sama najis juga. Yang ke-8 lahir dari salah satunya aja. Jadi keduanya atau salah satunya. Artinya mungkin kan anjing selingkuh sama kucing gitu. Gue udah bosen main sama anjing, coba sama kucing nih gitu. Lahir tuh, itu ngikutin hukum anjing najis. Babi juga sama gitu. Babi coba nih main sama yang lain gitu. Ketemu anak kambing, perawakannya kayak gua noh, kata dia gitu. Disamperin. Itu sama. Yang ke-9 ma'u qorhin. Yang ke-9 itu ma'u qorhin ini bahasa kitanya air koreng. Air koreng idza taghayyara launuhu. Air koreng kan bening tuh. Kalau kita punya koreng, itu kan ada yang bening. Kalau bening mah enggak najis, tapi ketika dia sudah berubah itu jadi butak, itu jadi warnanya berubah, itu yang kemudian najis. Kemudian yang ke-10 sodidun. Sodidun itu minyak yang bercampur darah. Apa sih itu namanya? Jadi kalau kita darah itu ada darah, ada cairan minyaknya, itu namanya sodid. Itu juga najis. Biasanya nyampur sama darah. Yang ke-11 al-qayhu, yaitu nanah. Yang ke-11 nanah. 12 adalah murrah. Nah, ini murrah nih. Murrah ini adalah lemak yang nempel di kulit bangkai. Lemak yang nempel di kulit bangkai. Ini kulit bangkainya najis. Ini kulit bangkai nih, perhatiin nih. Kalau ada hewan disembelih secara syariat suci, kulitnya juga suci. Tapi kalau ada hewan yang matinya tidak disembelih, matinya ketabrak, matinya apalagi tuh? Iya, kelindes sepeda begitu. Sepeda listrik, bocah yang mainin.
itu kan kulitnya ada lemaknya, itu juga sama tuh, itu najis. Begitu. Kemudian yang ke-13 adalah muskirun ma'i, semua cairan yang memabukkan. Khamr, alkohol yang memabukkan. Walaupun alkohol ini diperdebatkan apakah dia termasuk muskir atau tidak. Jadi kalau orang dulu mau bikin minuman yang memabukkan tuh dari kurma, dari anggur, difermentasi beberapa kemudian jadi itu wine, jadi itu khamr gitu. Nah kalau alkohol tuh bukan dari buah-buahan, dia senyawa kimiawi yang emang dibuat tapi dia tidak dari buah. Memang ada proses tertentu yang bisa bikin jadi alkohol. Apakah alkohol ini termasuk khamr, muskir atau bukan? Ini diperdebatkan. Alkohol itu karena orang kalau minum khamr pasti mabok. Tapi kalau orang minum alkohol mati jatuhnya itu dia. Bukannya mabok kan gitu. Kan orang minum alkohol nih 100% itu alkohol, mati itu bukannya mabok. Gitu. Maka diperdebatkan apakah alkohol itu bagian dari apa, dia termasuk khamr. Kalau kata Dr. Mustafa Ali Mustafa Yaakob almarhum, dia najis. Dan beliau punya kitab membahas tentang itu. Namanya apa namanya? Al-Ibratu, kalau di Indonesiain standarisasi halal haram makanan, minuman dan obat-obatan begitu. Kita punya murid-muridnya semua punya bukunya, dikasih satu-satu ada itu. Tapi umumnya ulama yang lain mengatakan khamr bukan alkohol bukan najis. Karena alkohol itu senyawa yang di setiap benda kita tuh ada, bahkan di tumbuh buah-buahan, beras juga ada kadar alkoholnya. Maka kalau alkohol dikatakan najis, banyak hal yang membuat kita ini tidak bisa berkegiatan. Karena banyak banget najisnya tuh. Sampai pertalite kan ada alkoholnya tuh gitu. Makanya ada bocah yang doyan ngirup pertalite tuh. Orang sini bukan waktu itu. Ya yang di berita tuh. Jadi itu yang ke-13. Mana nih yang ke-14 nih? Saya sering baca cuman lupa coret-coret gitu, baca aja, nyoretnya kagak kecoret, jadi kagak ketanda nih. Kemudian yang ke 14 kudunya di sini nih. Utang dah bulan depan dah utang. Udah sampai berapa tadi? 14. Jadi 14 kesonoan gitu bulan depan. Kita baca dulu nih, ladhiyat huru minan najasat, yang bisa suci daripada najis itu pertama khamr. Khamr idza takhallalat, kalau dia berubah menjadi cuka, begitu. Maka kalau dia berubah dengan sendirinya suci. Awalnya 2 hari jadi khamr. Ini kalau didiemin lagi lama-lama jadi cuka. Maka awalnya anggur suci berubah jadi khamr najis, ketika jadi cuka jadi suci lagi. Cuman syaratnya perubahan itu binafsiha, sendirian. Jadi syarat mazhab Syafi'i itu najis itu berubah dengan sendirinya. Kenapa Ustaz harus berubah dengan sendirinya? Enggak boleh dicampur. Begini. Ini katakanlah ini khamr nih, gitu. Ini khamr. Ini najis isinya karena khamr, minuman yang memabukkan. Kemudian kita punya pil, kita punya bubuk, kita punya pil, kita punya cairan yang kalau kita tetesin ini bisa cepat berubah jadi cuka. Ya. Ini khamr nih kita bilang najis. Pas kita taruh pil, ini obat yang bisa merubah dia cepat jadi cuka. Ini pilnya jadi najis juga. Kenapa pilnya najis? Karena pilnya awalnya suci nyampur sama benda najis. Ketika dia nyampur kemudian meleleh, akhirnya semua-muanya jadi najis.
gitu. Itu kenapa kemudian kalau dicampur sama benda itu dicampur tangan manusia nggak bisa jadi suci. Tapi kalau khamr kita diemin aja, ya emang fitrahnya begitu. Jadi maksudnya biarin hukum alam yang bekerja, kita kagak usah ngapa-ngapain gitu. Karena dulu zaman Nabi Muhammad SAW awalnya kan khamr dihalalkan. Orang boleh kan bikin khamr. Apa namanya? Yas'alunaka 'anil khamri kul fihi gimana? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir kul fihi ma itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Ada dosanya, cuman ada manfaatnya. Wa itsmuhuma akbar min naf'iha. Tapi dosanya lebih banyak daripada manfaatnya. Itu yang pertama tuh, dibilangin dulu begitu. Yang pertama dibilangin bahwa yang namanya khamr tuh boleh. Orang kalau ibaratnya kita ini tiap hari minum air putih doang gitu. Kita pengen minum air yang berwarna nih, yang enak. Nah, dulu belum ada tuh tukang apa namanya, teh jus keliling belum ada emang gitu. Orang pikirannya gue punya kurma nih, gue punya anggur, dibikin ini bisa gak? Dibikin ternyata. Jadi khamr. Orang lama-lama nanya, Nabi khamr bagaimana hukumnya? Turun tuh ayat. Khamr itu ismuhuma akbar min naf'iha. Ada dosanya, cuman juga punya manfaat. Tapi dosanya lebih gede daripada manfaatnya. Orang mulai lama-lama mulai hindarin khamr. Enggak boleh katanya. Ya manfaatnya sih ada, kita dapat kenikmatan. Cuman ini dosanya lebih gede gitu. Kemudian turun lagi perintah untuk meninggalkan khamr. Ya ayyuhalladzina amanu apa gimana ayatnya? Janganlah kalian mendatangi sholat sedang kalian dalam keadaan mabuk gara-gara khamr. Ya mabuk nggak mungkin gara-gara ngelem kan gitu. Di sana belum ada lem gitu. Ini mabuk yang paling deket tuh minum khamr. Maka karena 5 waktu sholat nih wajib dan 5-5-nya kagak boleh dalam keadaan mabuk, orang jadi mulai menghindar. Datang nih waktu subuh-subuh. Enggak dah mau sholat subuh. Nanti kalau mabuk sholat kagak diterima. Kemudian habis sholat dia berkegiatan pagi sampai kemudian menjelang siang istirahat mau minum khamr. Enggak usah minum khamr. Kenapa? Bentar lagi zuhur. Nanti kalau zuhur saya masih mabuk, sholatnya kagak sah. Habis sholat zuhur dia mau minum lagi. Enggak ada. Bentar lagi asar. Udah begitu kan akhirnya waktu sholat dekat semuanya. Makin lama orang sudah terbiasa tuh. Orang sudah terbiasa sampai akhirnya turun perintah untuk benar-benar meninggalkan khamr. Nah, ketika benar-benar untuk meninggalkan khamr, di rumah para sahabat masih banyak yang punya khamr. Ini gimana nih Nabi gitu. Perintahnya udah turun mutlak, kita masih banyak yang nyimpen. Kata Nabi Muhammad, biarin aja ntar juga jadi cuka begitu. Ntar juga jadi cuka. Ada salah seorang sahabat di dalam riwayat Imam Muslim, Imam Abu Hurairah meriwayatkan, ya Rasul, saya punya alat bisa nyepetin ini khamr jadi cuka, kagak usah nunggu berhari-hari, sekarang juga jadi begitu. Kata Nabi Muhammad, la taf'al, jangan. Jadi jangan begitu. Ini kemudian larangan ini diartikan oleh ulama wabil khusus madhab Imam Syafi'i bahwa yang namanya perubahan wujud dari satu benda ke benda lain bisa merubah hukumnya kalau terjadinya sendirian. Sebab memang alam yang menghukumi itu. Kalau kita yang campur tangan ini tidak menjadi suci. Dianalogikan tadi tuh dipahami sebagaimana tadi ini khamr najis semua. Kalau kita taruh pil, taruh cairan, itu cairan yang cuma setetes jadi najis juga gara-gara nyampur dengan benda yang sama sifatnya. Maka perubahan yang terjadi itu juga perubahan yang muncul dari najis juga. Makanya semuanya najis. Itu kata mazhab Imam Syafi'i begitu. Maka kalau khamr itu berubah sendiri jadi cuka begitu, itu suci.
Tapi kalau itu berubahnya dicampur, ada campur tangan manusia, ada benda apa yang dimasukin, maka itu tidak menjadi suci. Begitu. Kalau di kita ini ada apa namanya legen, tahu gak legen? Yang biasa di pinggir jalan tuh pakai gerobak itu buah, namanya buahnya buah siwalan, ya, buah siwalan. Apa itu buahnya jadi buah atap kan itu ya, gitu. Itu cairannya itu emang fresh itu. Itu buah siwalan kalau didiemin berapa lama jadi khomer itu. Minuman itu legen tuh. Makanya habis itu minumannya. Kalau didiemin tuh malah jadi khomer. Nah, saya nggak tahu apa siwalan bisa jadi cuka apa enggak gitu. Karena perubahan jadi cuka itu hanya dari beberapa buah aja. Seperti anggur, kurma, atau juga apel begitu. Nah itu yang pertama. Najis yang bisa berubah jadi suci yaitu khamr yang berubah dengan sendirinya sebab perubahan dengan sendirinya jadi cuka. Kemudian yang kedua yang bisa jadi suci daripada najis adalah jildul mayitah, kulit bangkai yang idza dubik kalau dia disamak. Kulit bangkai kalau dia disamak. Tadi kita jelasin ya bahwa yang namanya kulit hewan yang disekatakan sebagai bangkai itu hewan yang matinya tidak disembeli. Kalau matinya disembeli suci gitu. Jadi nggak perlu disamak Ustaz. Ya perlu karena gaji-gajinya itu kan bau kan ya. Jadi itu ngebersihin gaji habis motong hewan kurban itu bukan mensucikan, itu cuman membersihkan aja. Karena aslinya nih kulit nih suci. Kulitnya suci. Itu dikatakan najis kan karena bangkai. Kenapa dikatakan bangkai? Matinya tidak disembeli, matinya jatuh, matinya ketabrak temennya, matinya berantem sama temennya, kemudian mati. Nah itu bangkai ini, semuanya bangkai. Ini bangkai daripada nggak manfaat kita ambil kulitnya gitu. Dulu zaman Nabi begitu. Ada hewan bangkai sayang ini. Kalau cuma dikuburin doang, padahal kulitnya kita bisa manfaatin. Kata Nabi Muhammad, idza dubighal ihabu faqad tahur. Kalau mau dimanfaatin, samak dulu kulitnya. Jadi proses gosok itu untuk mensucikan kulit bangkai. Kalau yang terjadi di hewan kurban kita itu suci karena disembelih gitu. Ini yang matinya tidak disembelih ini bangkai. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah wa masara hayawanan, bangkai atau kotoran yang berubah jadi hewan, yaitu belatung begitu. Jadi belatung. Kenapa bisa jadi suci Ustadz belatung? Karena kaidahnya semua yang hidup itu suci. Ini kaidah lanjutan dari kaidah tadi, bahwa semua yang ada di muka bumi ini suci kecuali yang disebutkan. Kaidah yang kedua, semua makhluk hidup suci, semuanya. Manusia, siapa lagi? Kalau manusia sih udah nggak boleh disebut, manusia hidup matinya emang suci. Kemudian hewan kalau dia hidup suci, nyamuk, cicak, kecoa semuanya suci. Kecuali tikus, gitu. Tikus dikatakan najis karena dia termasuk hewan yang minal khabithat. Khabithat itu hewan yang makan kotoran, dekat sama kotoran. Kemudian ini semua yang hidup tuh suci kecuali anjing babi. Jadi kucing, anjing, babi dikecualikan. Dia walaupun hidup najis anjing. Anjing walaupun hidup najis. Babi walaupun hidup najis. Dan orang Islam tidak punya hak untuk memiliki babi. Secara syariat babi tidak boleh dimiliki oleh seorang muslim. Kalau ada muslim memiliki babi maka kepemilikannya tidak sah. Gitu. Artinya kalau satu waktu babinya tuh ada yang ngelindes gitu, dia nggak bisa nuntut itu. Karena kepemilikan dia terhadap babi juga tidak sah begitu.
Ini apa semua hewan. Maka belatung karena dia hidup suci. Gitu. Anjing, babi enggak. Anjing, babi kan hidup Ustaz. Kenapa dia tetap najis? Karena anjing dan babi itu najis aini. Najis aini itu begini. Ada singa di kebun binatang. Itu singa dipegang tuh sama si apa namanya pemandunya, trainernya. Itu dia megang singa boleh Ustaz? Boleh. Namanya hewan hidup suci, suci. Hewan hidup suci. Pas kebetulan di samping singa ada singa yang mati, berantem dia semalam. Ini singa hidup suci, singa yang mati itu bangkai najis. Jadi megangnya tuh harus cuci tangan tuh karena sebab najis itu. Kenapa yang satunya najis, kenapa yang satu suci? Yang satu suci sebab hidup. Jadi sesuatu yang membuat suci itu hidupnya. Ketika hidupnya hilang, maka hilang itu sesuatu yang membuat jadi suci, jadinya bangkai. Jadi dikatakan itu singa yang samping itu najis sebab apa? Sebab dia mati. Gitu. Jadi hewan itu jadi bangkai najis kalau dia mati. Hidupnya udah nggak ada. Nah anjing babi itu najis bukan gara-gara dia hilang hidupnya. Orang masih hidup aja udah najis. Dia najis tuh karena dia anjing gitu. Kan kalau singa najis kenapa Ustaz? Karena dia mati. Ular itu Ustaz suci lagi hidup mah. Tapi kalau lagi udah mati najis. Najis kenapa Ustaz? Najis karena dia bangkai mati. Tapi kalau anjing, anjing suci, najis. Kenapa Ustaz? Najis karena dia anjing, begitu. Jadi kagak ada sebabnya najis anjing itu. Dia najis karena dia anjing. Itu namanya najis aini, begitu. Itu namanya najis aini. Najis sebab dianya, begitu. Babi juga sama, tidak ada yang menyebabkan dia najis. Iya dia najis karena dia babi, begitu. Emang begitu. apa dari sononya udah begitu. Jadi ini 3 najis yang bisa jadi suci itu hanya 3. Khamr kalau jadi cuka, yang kedua tadi apa? Kulit bangkai kalau disamak, yang ketiga bangkai atau kotoran yang berubah jadi hewan, jadi belatung begitu. Ini mazhab Syafi'i begini memang. Tapi kalau kita lihat mazhab yang lain, katakanlah mazhab Imam Abi Hanifah, mazhab Imam Malik itu menghukumi sesuai dengan apa bentuk saat ini. Jadi dia tidak lihat apa yang awalnya muncul, begitu. Yang awalnya muncul itu adalah apa namanya babi. Lalu dari babi diambil ini itunya, kemudian diolah berubah itu jadi benda yang berbeda, maka kita hukumi ini suci benda yang berbeda, istihalah. Dalam mazhab yang lain air mani itu suci, air mani itu najis. Dalam mazhab yang lain, mazhab Imam Syafi'i bilangnya suci, tapi yang lain bilangnya najis. Ketika dia berubah itu menjadi orok, maka ya udah kita ngelihat dia berubah jadi orok, ya udah ini yang kita hukumi oroknya, begitu. Maka itu dalam mazhab yang berbeda, istihalah itu sesuatu yang membuat benda jadi suci. Walaupun awalnya najis, kalau dia dirubah dengan alat tertentu kayak kayak air yang ada di beberapa tempat itu kan dari air sungai yang kotor yang mungkin ada najisnya, kemudian dirubah itu suci karena istihalah. Jadi kita ini kita ini bilang ini najis sebab memang syariat bilang ini najis. Ketika ini sudah berubah, baik dicampur tangan atau tidak ada campur tangan manusia, pada intinya hakikatnya berubah. Hakikatnya berubah jadi benda yang lain, maka jangan hukumi sama benda yang sebelumnya. Itu namanya tidak sesuai, tidak proporsional. Sekarang bendanya berbeda, maka kita hukumi sekarang. Sekarang bendanya suci, ya udah kita bilang suci walaupun awalnya mungkin dari kotoran, dari najis. Nah mazhab Imam Syafi'i memang rada mentok begini gitu, di sini susah. Maka
kalau kita melihat dari mazhab yang berbeda, ini menjadi keleluasaan bagi kita, kan gitu. Menjadi keleluasaan bagi kita untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan itu salah satu hikmah kenapa ulama-ulama berbeda, supaya hidup kita gampang. Kalau yang satu bilangnya kagak boleh, ada pendapat lain yang bilangnya boleh, dan kita dalam keadaan yang butuh ini, maka kita pakai pendapat yang membolehkan gitu. Ini salah satu fungsi perbedaan pandangan ulama. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Saya masih punya utang najis nomor berapa tuh? 14 sampai 20 insyaallah di pertemuan akan datang.